Ini harum banget sahabatku. Ini daging sapinya sudah empuk tuh ya, sudah empuk. Nangkanya juga sudah empuk. Kita makan. Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak sebuah hidangan khas Aceh. Hidangan ini biasanya selalu ada di perayaan-perayaan besar seperti pernikahan, bulan puasa, atau Idul Adha. Di sini ada daging sapi, ada nangka, dan ada kelapa parut. Ayo, kira-kira aku mau masak apa? Khusus untuk awak Aceh, Pehaba, kalau ada salah-salah perbumbuan, mohon dimaafkan ya. Nanti boleh di komen bumbu apa yang tidak ada dan bumbu apa yang harusnya ada. Nanti komen ya awak Aceh. Chefnya abal-abal, resepnya dari Aceh yang ini. Ayo kita masak. Pertama-tama kita mau potong-potong daging sapi. Ini aku gunakan daging sapi bagian sandung lamur. Bisa juga gunakan bagian iga sapi atau bagian sengkel ya. Hanya saja ini aku nggak punya daging bagian yang lain. Aku punyanya sandung lamur. Dan aku ada tips untuk memotong daging supaya cakep bentuknya. Dibekuin aja sebentar ya. Sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi dia ketika dipotong begini dia nggak benyek gitu. Nah, tinggal kita potong kotak-kotak kayak gini. Sudah selesai kita potong-potong daging sapinya. Ini aku siapkan dulu ya jeruk nipisnya. Kita akan gunakan jeruk nipis kurang lebih 50 mili. Ini aku gunakan 3 buah jeruk nipis. Jeruk nipisnya akan aku keluarkan biji-bijinya dulu. Karena biji-biji jeruk ini tidak boleh diikut sertakan. Karena akan pahit nanti kuah belangongnya. Sebagian bawang merah ini akan dicampur ke dalam masakan. Dan sebagian lagi akan digunakan untuk bawang goreng. Bumbu lainnya kita akan haluskan lengkuas. Ini yang belum aku haluskan ya, yang lain sudah aku haluskan. Kita gunakan kunyit juga. Ini kunyitnya sekitar 15 gram. Dan aku gunakan 3 batang serai. Ada sebagian resep yang menggunakan serai, ada juga yang tidak. Nanti komen ya sahabatku. Kalau kamu masak pakai serai nggak? Yang pasti pisau aku ini tajam banget. Jadi pisau ini dia kerennya ya, dia nggak ada sambungan pada gagangnya. Dan terbuat dari bahan stainless steel yang sangat berkualitas. Sehingga tajamnya awet banget dan nggak mudah somplak. Nggak mudah sumbing dianya. Tipenya IL162. Kita mau masukkan ke dalam tumbukan. Bumbunya nggak jadi aku tumbuk. Aku pindahin ke mangkok beling. Kita kasih sedikit santan encer. Karena ini aku belum lama punyanya, jadi masih suka lupa, masih suka pakai tumbukan. Padahal ini gampang banget. Sudah halus.
Gampang banget sahabatku. Ini namanya hand blender dari Idealife. Jadi dia bisa buat ngocok telur, bisa buat chopper dan sebagainya. Tipenya IL215S. Kita masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong ke dalam wajan. Selanjutnya daging sapinya ini akan kita marinasi dengan garam dan perasan jeruk nipis. Tahap ini tidak boleh ditiadakan ya sahabatku. Jadi kalau masakan daerah ada tahap-tahap tertentu yang tidak boleh kita abaikan. Seperti tahap marinasi menggunakan garam dan jeruk nipis seperti ini. Selanjutnya daging sapi ini akan kita aduk-aduk. Kita ratakan. Kita masukkan bawang yang dicincang halus, bawang putih, dan sebagian bawang yang diiris-iris. Kita juga gunakan cabai giling. Ini cabai keriting merah, cabai rawit hijau, ketumbar bubuk, jinten bubuk, ada kaskas, ada lada bubuk, ada daun kari. Ini aku gunakan 3 tangkai. Lengkuas, kunyit, dan serai yang dihaluskan tadi barusan. Kita juga gunakan kapulaga putih. Ini aku hanya ambil bagian dalamnya saja. Kulitnya aku buang supaya nanti kuah belangongnya itu enggak kebanyakan ampas ya. Kalau dimasukkan kulitnya ini nanti dia terlalu kasar ketika dikunyah. Dan yang harum itu adalah bagian dalamnya biji ini. Kita juga tambahkan dengan cabai Bali. Kita tumbuk sampai halus. Segini aja, ini udah cukup halus. Selanjutnya kita masukkan kelapa parut. Kelapa parut ini sudah di blender ya. Jadi kalau di Aceh itu masak kuah belangong, dia kelapanya nggak diperas gitu ya. Sebagiannya tuh langsung aja diparut dan dihaluskan lagi. Di blender sampai halus banget. Setelah semuanya masuk, baru kita bejek-bejek lagi. Sampai semua bumbunya tercampur dengan baik. Biasanya kalau di Aceh itu masak menggunakan kuali besi yang besar sekali. Itulah namanya belangong. Kalau di kampung saya namanya belanga. Itu artinya wajan besar. Bumbu-bumbu ini bisa masak daging sapi sampai 3 kilo ya sahabatku. Ini aku masak daging sapinya sekitar 1,5 kilo. Jadi kalau kalian mau pakai bumbu ini, bisa gunakan daging sapi hingga 3 kilo. Dan kuah belangong ini tidak ditambahkan dengan MSG, hanya garam saja dianya ya. Supaya lebih lemak lagi, aku tambahkan dengan santan kelapa. Hampir lupa memasukkan kelapa gongseng. Ini adalah kelapa parut yang digongseng sampai dia coklat, lalu ditumbuk sampai halus. Kalau di Padang namanya ambu-ambu. Kita juga gunakan bawang goreng yang banyak supaya dia harum. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan baik. Segini aja dia udah harum banget sahabatku. Gimana nanti kalau matang? Selanjutnya kita akan nyalakan api. Kita harus aduk terus ya sampai dia empuk. Kita tambahkan lagi santan supaya dia lebih berkuah. Ini kelihatannya kan masih kayak padat gitu ya, kayak yang nggak berkuah. Nanti dia akan encer dengan sendirinya setelah lama kita aduk-aduk. Ini sudah harum banget dan dia sudah mulai mengeluarkan minyak. Kita tambahkan air sedikit deh supaya dia lebih berkuah ya. Ini sudah meletup-meletup dan sudah nyiprat kemana-mana. Ini sampai aku pakai sarung tangan. Kalau enggak
Sakit sekali, sahabatku. Selanjutnya kita mau masukkan buah nangka. Kita akan masak lagi sampai nangkanya empuk dan dagingnya nambah empuk lagi. Jadi waktu masukin nangkanya, dagingnya ini sudah empuk ya sahabatku. Kita masak lagi sampai benar-benar empuk. Oh ya, ini aku masak menggunakan wok dari Idealife, tipenya IL32WK. Ini udah lama banget aku pakai wok satu ini, sudah sekitar 5 tahun. Jadi kalau kalian tanya aku awet apa enggak, ya aku pakai udah selama itu dan belum ada perubahan. Dia sudah dilapisi dengan marble design coating yang PFOA free, bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Daging dan nangkanya sudah empuk. Selanjutnya kita masukkan cabai merah. Kok cabai merah? Bubuk cabai kering. Dengan menambahkan bubuk cabai kering ini, nanti kuahnya ini akan semakin merah, semakin cakep. Dan supaya lebih harum, kita taburkan lagi dengan daun bawang. Kok daun bawang lagi? Bawang goreng. Ini harum banget sahabatku. Ini aku masaknya sudah sekitar 3 jam. Dan aku sudah tidak bisa menghitung berapa ratus kali aku kena cipratan kuah panas ini. Ini udah harum banget dan aku yakin ini udah empuk banget, lembut banget. Mari kita angkat. Begini aja sahabatku ngangkatnya. Sejujurnya ini kurang kuah ya, kurang encer. Kalau kuah belangong itu harusnya dia lebih sedikit banyak kuah. Tapi nggak apa-apa lah, nih sesuai selera aja. Yang penting ini rasanya enak dan harum sekali. Sekitar 3 jam aku mengaduk kuah belangong ini dan aku sudah kecipratan kuahnya nih dari tangan, leher sampai ke sini. Lumayan perjuangannya. Dan ternyata setelah mateng kuahnya tuh dia terreduce lumayan, sehingga menurut aku ya, sebelum aku makan, khususnya untuk awak Aceh nih, aku mohon maaf dulu, ini kurang berkuah. Dan aku taruh itu ya, parut kelapanya tuh agak sedikit kebanyakan. Nah nanti di resep aku sesuaikan ya, supaya dia tidak mengental seperti ini. Kalau ini dia jadi kayak kaleonya orang Padang gitu, bukannya kuah belangong lagi. Yang saya tahu kuah belangong itu memang dia enggak sekental ini, dia lebih encer. Tapi untuk aroma, ini udah Aceh banget sih. Mari kita makan. Ini daging sapinya sudah empuk tuh ya, sudah empuk. Nangkanya juga sudah empuk. Kita makan. Aroma jinten, ada aroma daun kari yang menyatu, dan ada aroma kapulaga. Ini beneran ya, cakep banget aromanya. Jadi walaupun kita masaknya capek, kalau hasilnya enak, capeknya tuh kayaknya terbayar ya sahabatku. Walaupun ini belum kuah belangong yang sempurna, sekali lagi aku katakan ini bukanlah kuah belangong yang sempurna, karena dia kurang encer. Karena sedikit terlalu banyak ampas kelapa yang aku taruh. Tapi untuk rasa ini udah enak banget. Semoga kalian bisa memasaknya di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.